Titik berat adalah titik konsentrasi atau titik pusat berat atau titik pusat gravitasi suatu benda. Seperti kamu ketahui bahwa setiap benda tersusun atas banyak partikel bermassa. Nah, gabungan seluruh massa partikel di dalam benda disebut sebagai berat. Berikut adalah beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Oke teman-teman, jadi di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu titik koordinat dari titik berat bangun berikut adalah. Nah, pada contoh soal yang pertama di sini adalah titik pusat satu dimensi, yang dimana satu dimensi itu adalah sebuah garis yang titik beratnya berada di tengah. Nah, di sini dalam contoh soal ini ada 4 garis. Nah, garis pertama itu ada di sebelah kiri. Yang kedua adalah garis yang di tengah. Yang ketiga garis yang di bawah ini. Dan yang keempat adalah garis yang di sebelah kanan. Nah, karena di sini ada 4 garis, berarti ada 4 komponen yang harus kita cari. Nah, untuk mencari komponennya yaitu kita harus mencari X1, Y1, L1, X2, Y2, L2, lalu X3, Y3, L4, dan yang terakhir X4, Y4, dan L4. Maaf. Nah, mari kita mulai dari garis yang pertama. Untuk garis yang pertama itu dia garisnya vertikal terhadap sumbu X. Jadi maka X1-nya adalah 0. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk Y1-nya itu karena satu dimensi, maka kita harus mencari titik tengahnya. Titik tengahnya di sini adalah 4. Nah, untuk L1-nya itu adalah panjang garis pertama. Dari 2 sampai 6 yaitu adalah 4. Nah, kita ke garis yang kedua untuk mencari X2. Nah, karena garis kedua ini adalah berbentuk horizontal, maka kita cari titik tengahnya. Untuk X2 berarti titik tengahnya ada di sini, berarti 4 cm. Y2-nya juga sama, berarti ada di sini 4 cm. Lalu L2-nya dari 0 sampai 8, yaitu 8. Satuannya bisa kita tulis ya, yaitu cm. Terus kita masuk ke garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu garis vertikal. Nah, X3-nya itu adalah 4 ya di sini. Lalu titik tengahnya di sini ada 2 dan L3-nya itu 4. Lalu kita ke garis yang keempat. Di sini karena dia vertikal terhadap sumbu X, maka dia X4-nya adalah 8, titik tengahnya adalah 4, lalu L4-nya adalah panjang garisnya yaitu 2 sampai 6 yaitu 4. Oke teman-teman, karena diketahui sudah ditemukan, maka kita akan jawabnya. Ntar kita tulis dulu jawab di sini. Oke, lalu kita akan mencari rumus X, yaitu X0 sama dengan X1 L1 tambah X2 L2 ditambah X3 L3 ditambah X4 L4. Kita buat perang panjang. Dah. Terus rumus bawahnya yaitu L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Karena rumus X sudah ditemukan, maka kita akan mencari rumus Y. Oke. Sini Y0 sama dengan Y1 L1 ditambah Y2 L2 ditambah Y3 ditambah L3 ditambah Y4 L4. Kita buat peranjang lagi. Dah. Terus bawahnya sama kayak yang atas, yaitu L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4. Karena rumus sudah kita temukan, kita akan
cari jawabannya, yaitu X-nya 0 sini, X1 kan tadi 0 kan, 0 kali L1-nya 4, ditambah X2-nya kan 4 kan, 2 kurung 4 kali L2-nya 8. Itu kurung lagi, terus kita tambah. Kurung X3 berapa? 4. Terus 4 dikali L3-nya 4. Kurung tambah X4-nya yaitu 8 kan. 8. Terus L4-nya 4. Oke. Kita buat L yang per yang panjang. Dah. Terus L1-nya berapa? 4 ditambah L2-nya 8. Terus L3-nya 4 kan. Nanti tambah lagi L4-nya kan 4 juga kan. Udah 4. Karena X-nya sudah kita temukan, langsung saja kita kali. Jadi X0, kemudian 0 kali 4 berapa? Tetap 0. 4 kali 8. Iya. Terus tambah 4 kali 8, 32. Tambah 4 kali 4, 16. Oke, 16. Ditambah 8 kali 4, 32. 32. Per lagi di sini. Terus kita jumlah nih yang bawah ini. 4 ditambah 8 kan 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Oke. Terus kita jumlahin lagi X0. 0 tambah 3, 0 tambah 32 kan 32 kan. 32 tambah 16, 48. 48 tambah 32, 80 kan. Kita tulis ini 80 per 20. 20 kita bagi 80 kita bagi 20, hasilnya 4. 4. Nah. Terus kita cari yang rumus Y tadi. Rumus Y tadi Y0, kemudian tadi Y1-nya berapa? Y1-nya 4. 4 kurung L1-nya di sini 4 juga. Itu kurung ditambah Y2-nya 4. Dikali sama 8. 8 itu dari L2-nya. Iya L2. Ditambah Y3-nya 2 dikali 4. 4 terus kurung ditambah lagi Y4-nya berapa? Y4-nya 4. Terus sama L4-nya 4 juga. Berarti kita di sini 4 dikali 4. Terus sini perpanjang. Udah. Terus jumlah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Kita lihat di sini nih yang di atas tadi yang 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 4. Kita samain aja yang di atas. 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 4. Oke. Sini kita titik nih. Dah. Terus kita jumlahkan. 4 dikali 4 berapa? 16. Terus 4 dikali 8, 32. Ditambah 2 kali 4, 8. Terus ditambah lagi. 4 kali 4 berapa? 16. 16. Sini perpanjang. 4 tambah 8 tambah 4 tambah 4. Hasilnya 20. 20. Sini kurang ya. Kurang 0. Nah. Terus kita buat lagi. Kita jumlahkan. Y0. 16. Ditambah 32. Ditambah 8. Ditambah 16. Hasilnya 72. 72 per 20. Sama dengan 72 kalau dibagi 20 tuh hasilnya bakalan jadi
3,6 ya. 3,6. Oke. Kita cari nih. X, Y kurung sama dengan X-nya tadi berapa? 4. 4. Terus kita koma. Ini aja. Nah. Terus Y berapa? Y-nya 3,6. Terus jawabannya yaitu yang C, 4 sama 3,6. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi pada contoh soal yang kedua, yang ditanya itu letak koordinat titik berat bidang yang berbentuk huruf H adalah, nah karena kita bisa lihat nih, pada bidangnya itu bentuknya kayak huruf H. Nah jadi yang pertama ini kita bagi dulu nih bidangnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini bagian yang pertama kita tulis jadi D1. Nah bagian yang kedua kita tulis jadi D2. Nah yang ini bagian yang ketiga, kita tulis jadi D3. Nah jadi yang pertama kita cari adalah yang ada di bidang 1, di bidang D1. Nah, oke. Jadi yang pertama kita cari dulu nih A1-nya. Kita cari juga nanti X1-nya. Kemudian nanti kita cari juga Y1-nya. Nah, jadi kalau untuk A1 karena dia itu bentuk bidangnya adalah persegi panjang, jadi kita cukup menggunakan rumus panjang kali lebar. Jadi di sini itu kan panjangnya adalah 12. 12 dikali dengan lebarnya. Lebarnya itu ini teman-teman. Nah, ini sama kayak yang ini ya. Jadi berarti dia di sini 4. Berarti 12 dikalikan sama 4. Hasilnya adalah 48. Nah, kemudian kita cari X1-nya. Nah, X1 itu kan lebarnya ya teman-teman. Berarti di sini kan lebarnya nih 4. Kita masukin nih 4. Nah, kita bagi dengan titik berat atau titik pusat pada bidang tersebut. Jadi kalau kita pisahin kan dia seperti ini nih kalau dikeluarin bentuk bidangnya. Nah, kalau kita mencari titik berat atau titik pusatnya, kalau kita tarik garis kan seperti ini nih. Nah, berarti kan di tengah-tengah sini kan teman-teman. Berarti kalau kita cari titik beratnya, nah dia ada di tengah-tengah sini. Nah, karena dia di sini koordinat 0, di sini koordinat 4, berarti kalau tengah-tengah sini adalah 2. Jadi kita bagi dengan koordinat yang ini, berarti kita bagi dengan 2, itu adalah hasilnya 2. Kemudian untuk mencari Y1 atau panjangnya, di sini kan panjangnya 12. Kita masukin 12 dibagi dengan koordinat yang tadi sama, bagi 2. Hasilnya adalah 6. Nah, pada bidang 1 udah diketahui ya teman-teman. Selanjutnya, kita cari yang ada pada bidang D2. Yang tengah ini ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, ini D2-nya. Kita cari. Nah, untuk nyari D2, pertama kita cari dulu sama nih A2, X2 sama Y2-nya. Untuk A2, kita pakai rumus yang masih sama, panjang kali lebar, karena sama-sama masih persegi panjang. Jadi kita masukin 8 dikali dengan 4, yaitu 32. Jadi ini kita masuk ke X2-nya. Jadi untuk X2-nya di sini kan 8, kita masukin aja 8, dibagi sama koordinat yang tadi, 2. Karena dia sama ya teman-teman bentuknya. Nah, hasilnya adalah 4. Nah, kalau pada X2 ini beda ya teman-teman sama kayak yang D1. Karena dia ini koordinatnya nggak dimulai dari 0. Jadi nih, kita lihat nih. Untuk mencapai ke sini, karena kan dia di atas sini ya tengah-tengah, nggak dari bawah sini. Berarti untuk nyari ke atas sini, nah, sama kayak atas nih. Atas ini kan 4 cm. Berarti bawah sini juga 4 cm. Berarti tinggal kita tambahin sama 4. Karena dia nggak dimulai dari 0 ya teman-teman koordinat ya. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, untuk nyari Y2-nya, di sini kan lebarnya nih 4 ya teman-teman. Kita bisa lihat nih 4. Masukin aja 4. Dibagi dengan koordinat yang pertama itu 2. Titik pusatnya ya teman-teman. Habis itu kita tambah dengan sama nih. Karena dia nggak dimulai dari 0. Jadi kita tambahin lagi nih sama 4. Ketika di sini 2, tambahkan dengan 4. Hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya kita cari ke bidang yang terakhir, yaitu bidang D3 yang ini. Oke teman-teman, kita lanjut nyari ke si D3-nya. Jadi, di D3 ini untuk nyari A3, itu rumusnya masih sama, panjang kali lebar. Berarti di sini 4 dikali dengan 12. Di sini 4 dikali dengan 12, atau di hasilnya itu adalah 48. Nah, untuk nyari X3-nya, jadi di sini kan dia lebarnya 4. Sekian aja, 4 dibagi dengan titik ininya.
titik tengahnya atau titik pusatnya nih, titik beratnya. Kan tadi udah dicari ya, 2. Hasilnya adalah 2. Ditambah, karena dia lagi-lagi ya teman-teman, karena dia koordinatnya di sini nih. Koordinat nolnya itu di sini. Dia ini kan nggak dimulai dari 0 ya. Berarti kita cari dulu nih, untuk mencapai ke sini, dia butuh koordinat berapa. Berarti kan di sini ada 4 sama 8. Tinggal kita tambah aja 4 sama 8. Jadinya kan 12. Jadi titik 0 ini butuh 12 dulu untuk mencapai ke sini teman-teman. Berarti kita tambahkan dengan 12. Hasilnya adalah 14. Nah, selanjutnya kita cari yang terakhir itu Y3. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita cari yang terakhir yaitu Y3. Nih, Y3 itu kan di sini ya teman-teman. Tuh. Yang ini 12. Karena dia ini dimulai koordinatnya kan Y teman-teman. Kalau Y itu koordinatnya di bawah sini kan 0. Berarti dia tetap 12. Nggak ditambah-tambahin lagi. Berarti tinggal kita masukin aja 12. Nah, kita bagi dengan sama. Lagi-lagi nih, yang titik berat atau titik pusat yang tengah ini dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Karena sudah diketahui semuanya, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. Karena di dalam soal ini ada 3 bidang, maka rumusnya yaitu X0 sama dengan A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah A3, X3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. A1-nya yaitu 48, X1-nya yaitu 2, ditambah A2-nya yaitu 48, X2-nya yaitu 14, ditambah A3-nya yaitu 32, X3-nya yaitu 8. Per A1-nya 48, ditambah A2-nya 48, ditambah A3-nya 32. 48 dikali 2 yaitu 96, ditambah 48 dikali 14 yaitu 672, ditambah 32 dikali 8 yaitu 256. Ini kita tinggal jumlah aja bawahnya semuanya yaitu 48 ditambah 48 ditambah 32 yaitu 128. 96 ditambah 672 ditambah 256 yaitu 1024. Per 128. Maka hasilnya yaitu 8. Lalu kita mencari Y0-nya. Y0 sama dengan A1, Y1 ditambah A2, Y2 ditambah A3, Y3. Per A1 ditambah A2 ditambah A3. A1-nya 48, Y1-nya yaitu 6, ditambah A2-nya 48, Y2-nya 6, ditambah A3-nya 32, Y3-nya 6. Per 48 ditambah 48 ditambah 32. 48 dikali 6 yaitu 288, ditambah 48 kali 6 juga 288, ditambah 32 kali 6 yaitu 192. Per 48 ditambah 48 ditambah 32 yaitu 128.
sama dengan 288 ditambah 288 ditambah 192 yaitu 768. Terus 128 sama dengan, maka hasilnya yaitu 6. Maka titik beratnya yaitu 8,6. Nah, teman-teman, hasilnya yaitu 8,6. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi untuk rumusnya itu menyesuaikan dengan jumlah bidang yang ada.